fikih. Jadi fan ilmu yang namanya fikih. Fikih itu apa? Nah, ini dijelaskan wa huwa lughatan al-fahmu. Jadi fikih secara etimologi atau secara bahasa adalah kepemahaman, pemahaman sesuatu materi, sesuatu bahan ajar. Itu namanya fikih. Misalnya saya tahu tentang nahwu. Nahwu adalah gini gini gini. Itu namanya pemahaman nahwu. Tuh. Artinya dalam etimologi fikih itu masih umum. Pokoknya pemahaman itu namanya fikih. Tetapi dalam secara terminologi, secara istilah dalam ilmu syariat, yang namanya fikih adalah dhannun qawiyun bil ahkami asyariati al-amaliyah. Jadi fikih secara istilah syariat adalah dugaan yang kuat terkait hukum-hukum syariat yang berupa amaliyah, berupa apa namanya perbuatan-perbuatan berbangsa perbuatan. Jadi fikih adalah dzon, dugaan kuat terkait dengan hukum-hukum syariat. Ini hukumnya puasa ini fardu, hukumnya puasa Ramadan fardu, hukumnya puasa Asyura sunnah. Itu adalah pemahaman tentang hal-hal semacam itu. Itu namanya fikih. Jadi pemahaman atau dugaan untuk memunculkan hukum fikih, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya wajib, itu adalah baru sebatas dhannun qawiyun, dugaan yang kuat. Jadi belum, tidak bisa hakiki, tidak bisa secara nyata itu 100% benar, Bapak. Kenapa? Mulanya dalam fikih itu terjadi interpretasi, terjadi ikhtilaful madzhab, terjadi perbedaan pendapat, ada imam madhab 4 tadi, dan banyak yang lainnya sebenarnya. Itu kenapa? Karena dasar daripada ilmu fikih adalah berdasar dhannun qawiyun, masih berduka, masih tumpu pada dugaan yang kuat. Tidak bisa hakiki secara nyata 100% benar enggak. Mulanya terjadi interpretasi dalam pandangan hukum fikih, terjadi perbedaan madzhab. Ini dikatakan Imam Hambali, Imam Malik katakanlah dalam wudhu yang namanya menggosok badan itu, dalam wudhu menggosok anggota badan wudhu adalah suatu kewajiban. Tapi menurut Imam Syafi'i menggosok anggota bagian wudhu adalah kesunahan dan sebagainya. Itu karena apa? Terjadi tumpuannya karena fikih adalah dhannun qawiyun. Jadi masih bertumpu pada dugaan yang kuat. Cara kita klasifikasi, kalau yang hakiki itu 100% benar, di bawahnya ada dhon 75% mendekati kebenaran, di bawah lagi ada syak 50% itu bisa benar, bisa salah, di bawah lagi ada wahem 25% mendekati kebenaran, jadi masih jauh. Itu Bapak. Jadi sekali lagi bahwasanya fikih secara terminologi dalam syariat adalah dugaan kuat terkait hukum-hukum syariat amaliyah keseharian. Artinya amaliyah, yang namanya fikih kan berupa amaliyah kan, kita menunaikan haji, kita nikah, kita sholat, kita wudhu dan sebagainya, itu kan berupa amaliyah semua. Beda kalau tasawuf. Tasawuf itu kaitannya dengan amal batin, misalnya kita nggak boleh hasut, kita harus jujur dan sebagainya. Itu Bapak. Jadi istilah secara terminologi fikih adalah dhannun qawiyun bil ahkam asyariyah, yang mana bisa diambil kesimpulan hukum ini adalah fardu wajib, hukum ini adalah sunnah dan sebagainya, hukum ini adalah ibahah mubah dan sebagainya, itu muktasabun min adillatiha atafiliyah, karena diambil istimbat dari dalil-dalil secara rinci. Di situ di bawah digambarkan di ayyukola akimu min qaulihi ta'ala aqimus sholah amrun wal amru lil wujub. Contohnya dalam ayat Quran sering kita dengar aqimus sholah, uqimus sholah dan sebagainya. Dari ayat
petikan ayat Quran tersebut yang berupa fi'il amr, akimu, tunaikanlah as-sholata ing sholat, tunaikanlah sholat, maka diambil kesimpulan oleh ulama-ulama bahwasanya amr di situ akimu as-sholata menunjukkan amrun lil wujub, suatu perintah yang berupa kewajiban harus dilaksanakan oleh orang-orang mukallaf. Kita sudah bahas dulu dalam usul fikih dikatakan yang namanya amr itu kan adalah istid'aul fi'li, ya toh? Nama istid'aul fi'li bil qaul man huwa dunahu indal itlaq wat wal khulwah anil qarinah. Jadi yang namanya amr adalah suatu harapan untuk dilakukan lewat ucapan kepada orang di bawah sang perintah, orang di bawah yang memerintah. Jadi namanya adalah amr. Dengan tujuan adalah itlak, artinya tidak ada qaid yang menjelaskan tentang kesunahan atau korenahnya adalah mengarah kepada kemubahan dan sebagainya. Itu berarti amrnya lil wujub. Contohnya amr lil wujub yaitu aqimus sholat. Contoh lagi kalau ada korenah yang mengarah kepada kesunahan, berarti itu bukan lil wujub, bukan suatu kewajiban. Meskipun wazannya atau zigotnya berupa fi'il amr. Contohnya, wa idza halaltum fastadu. Ketika kamu sudah tahallul berhaji, sudah selesai tahallul dalam haji, maka berburulah. Lah kata-kata fastadu yang merupakan amr itu bukan lil wujub, gitu Pak. Itu ada korenah yang menandakan berburu itu adalah ibahah. Tuh. Ada korenah yang mengarah kepada ibahah, bukan mengarah kepada lil wujub. Tuh Pak. Contoh lagi yang sunah apa itu? Wa idza tadayyantum bidainin faktubuha itu. Ketika kamu berakad muamalah, maka hendaklah itu ditulis. Itu bukan kewajiban, tapi itu korenah tentang kesunahan dalam menulis catatan ketika kita bertransaksi dan lain sebagainya. Saya coba ingin tanya dulu, kira-kira jelas nggak Pak dari sini? Coba Pak. Halo, dari sini sudah jelas belum Pak? Pak Ilham, Pak Iskandar, halo. Pak, ya, ya Pak. Jelas ya. Ya, 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 ya. Jelas-jelaskan Pak. Ya. Enggak, artinya khawatirnya ini ngomong apa tuh orang-orang jelas, orang cetot, dan saya khawatirnya gitu lah ngomong ngantek ini kok. Kalau nggak jelas berarti kan nanti saya ulangi atau ada yang memperjelaskan lagi kan bisa toh. Diskusi lah, diskusi ini. Coba. Udahlah, gini. Jadi tema kali ini sudah terrealisasi bahwasanya tentang definisi fikih, fikih secara etimologi secara bahasa adalah pemahaman apapun itu namanya fikih ya. Kalau secara istilah adalah dhanun qawiyun bil ahkam asyariyah, yaitu dugaan kuat gitu tentang hukum-hukum terkait hukum-hukum syar'i. Itu namanya fikih secara terminologi. Adapun ruang lingkup daripada fikih itu ada tiga, Bapak. Dalam fikih pembahasannya itu ada tiga. Yang pertama adalah ubudiyah, tentang peribadatan, mulai dari toharoh, bersuci, mulai dari wudhu, mandi, sholat, gitu, mulai haji,
zakat, puasa, dan sebagainya, itu masuk rumpun kategori ubudiyah, masuk rumpun dalam ruang lingkup fikih. Yang kedua, kategori fikih, ruang lingkupnya adalah munakahah, tentang pernikahan. Mulai dari apa namanya, man haruma nikahuha, orang yang haram untuk dinikahi, mulai nikah syaratnya apa saja, nikah sunahnya apa saja, nikah dengan orang lain yang bukan satu agama bagaimana, dan sebagainya. Itu rumpun atau ruang lingkup daripada fikih. Ruang lingkup yang ketiga adalah tentang muamalah, mulai murabahah, jual beli, akad murabahah, akad mudorobah, akad syufqah, syuf'ah dan sebagainya, itu adalah ruang lingkup daripada fikih. Nah, ini sebenarnya yang sering kita nanti-nantikan daripada materi mata kuliah fikih muamalah itu. Tapi sampai sekarang beliaunya, dosennya belum pernah sama sekali satu kata pun menjelaskan tentang muamalah itu sendiri. Itu yang disayangkan. Malah beliaunya itu, ya, itu ruang lingkupnya. Ruang lingkup tentang fikih. Demikian Bapak. Satu lagi biar lebih singkat. Bahwasanya apa tadi namanya, tujuan daripada fikih itu sendiri, itu di bawah ada Bapak yang tadi, wa faidatuhu, tujuan atau faidahnya fikih itu imtithalu awamirillah wajtinabu manahihi, yaitu dengan adanya fikih kita berharap menjadi orang yang mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah atau yang disebut sebagai ketakwaan. Yang mana dari imtisal mengikuti perintah dan larangan Allah akan menghasilkan faedah-faedah, baik faedah duniawiyah maupun faedah ukhra yang sifatnya ukhrawi. Contoh yang faedah duniawiyah tentang fikih, contohnya ya, jual beli. Dengan adanya jual beli, faedahnya tentu secara duniawiyah ada Bapak. Apa itu? Adanya transaksi sosial, adanya transaksi ekonomi. Itulah faedah daripada adanya fikih secara duniawiyah. Ada lagi faedah fikih secara ukhrawiyah, secara ukhrawi, contohnya sholat. Sholat tentunya dengan adanya kita melaksanakan imtisalu awamirillah, perintah-perintah dilakukan yaitu berupa sholat, ya, maka secara tidak langsung kita terhindar daripada siksa Allah, lepas daripada taklif Allah berupa sanksi ketika kita meninggalkan sholat, dan sekaligus mendapat pahala Allah karena mengikuti perintah-perintah Allah dalam perintah sholat tersebut. Itu adalah tujuan daripada ilmu fikih, yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yang mana dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya akan menghasilkan faedah baik dunyawiyah maupun ukhrawiyah. Contoh lagi seperti zakat, seperti zakat katakanlah, itu juga ada faedah dunyawiyah berupa apa? Kita memberikan suatu apa namanya, menghilangkan suatu identitas sosial. Orang yang kurang butuh pada waktu itu diberikan zakatnya bagi mustahiknya, maka tentunya akan terjadi siklus, artinya memberi dan menerima dalam kesenjangan sosial tersebut. Itu yang terpenting dari apa yang kita bahas dalam kali ini, yaitu berupa tema tema yang berupa tujuan, definisi, dan yang terakhir adalah ruang lingkupnya. Demikian Bapak. Mohon siap dan bahas bersama dari